Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribowo, mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah terkait pembukaan sekolah di kawasan Yuna Kuning dalam periode 2021. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas besar 2 mata kuliah negosiasi online dan offline yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Robikal Muntaha Meliala. Mengenai tinjauan yang sudah saya lakukan mengenai kebijakan tersebut, saya memposisikan diri sebagai negosiator dari pihak pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait alasan, dampak, serta latar belakang dibuatnya kebijakan tersebut. Kita ketahui semua bahwasanya pandemi COVID-19 telah berdampak di sektor pendidikan. Demi mengurangi penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan strategi social distancing, salah satunya dengan menutup sekolah. Kebijakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak adalah dengan menerapkan strategi belajar di rumah atau sering disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan pada 24 Maret 2020, Kemendikbud kembali mengeluarkan surat edaran, yakni surat edaran Kemendikbud 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Di dalamnya salah satunya diatur proses belajar dari rumah. Beberapa ketentuan yang diatur antara lain semangat dasar pembelajaran daring, fokus belajar dari rumah, aktivitas dan tugas pembelajaran selama belajar dari rumah, serta guru dalam memberikan umpan balik. Lalu surat edaran tersebut diikuti dengan surat edaran Sekjen Kemendikbud 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 pada 8 Mei 2020. Pedoman tersebut ditujukan kepada Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, serta peserta didik hingga orang tua atau wali. Pedoman ini dibuat untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Dengan pembelajaran sistem PJJ yang kemudian dinilai berlarut-larut dan berkepanjangan, maka pemerintah yang terdiri dari 4 kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Mendagri, dan Kemenkes memutuskan untuk membuka sekolah di kawasan Yuna Kuning. Konsiderasi utama dari kebijakan ini ada 2 hal, yaitu rekomendasi dari gugus tugas nasional penanganan COVID-19 bahwa sudah merasa perlu adanya relaksasi tentang tatap muka secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah dalam masalah ini tidak bisa membuat suatu kebijakan hanya dari satu sisi kesehatan saja, namun perlu diperhatikan juga bahwa ada risiko kehilangan pembelajaran, bahwa banyak murid-murid di perdesaan atau di daerah 3T tertular, terdepan, dan tertinggal tidak bisa melakukan PJJ dengan efektif karena beberapa kendala yang mereka hadapi, dari tidak mampunya dalam pemenuhan alat untuk akses online, serta koneksi internet yang kurang memadai, dan keluhan akan kuota internet. Dan mayoritas di daerah 3T adalah kawasan Yuna hijau dan kuning, maka sudah sepatasnya bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang memberi solusi dari masalah ini. Keluhan lain juga datang dari survei yang dilakukan oleh KPAI terhadap 1.700 siswa. Di antaranya 43% siswa keluhan kuota internet untuk pembelajaran daring, serta 29% dari mereka keluhkan tidak mampu memenuhi peralatan untuk akses internet. KPAI juga menyebutkan ada 246 pengaduan siswa terkait keluhan pembelajaran daring. Keluhan utama terkait banyaknya tugas karena lantaran guru mengajar ketertinggalan kurikulum, sehingga tugas banyak karena materi yang banyak pula. Efek yang ditimbulkan kuota yang dipakai untuk mengajar maupun mengerjakan tugas menjadi keluhannya. Kebijakan tersebut dinilai tepat
karena berlandaskan alasan yang jelas dan terukur. Namun perlu diperhatikan juga adanya pihak pro dan kontra akan kebijakan tersebut, dan dinilai cukup biasa bahwa suatu kebijakan perlu adanya kritikan dan saran agar kedepannya bisa dievaluasi dan dapat tepat sasaran. Salah satu kontra yang mewakili elemen masyarakat yang menilai bahwa kebijakan ini kurang tepat untuk diterapkan saat ini karena masih belum adanya penurunan secara drastis dari penularan COVID-19 ini, yaitu Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menilai kebijakan tersebut beresiko bagi anak-anak, sebab jika melihat data dari gugus tugas COVID-19, sekolah yang diizinkan untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka berada di 249 kabupaten atau kota atau 43% jumlah peserta didik. KPAI juga memandang bahwa hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak adalah yang utama di masa pandemi ini. Namun perlu diingatkan juga bahwa kebijakan ini tidak bersifat mengharuskan atau suatu kewajiban, bahwa perlu adanya sejumlah persyaratan, diantaranya mendapatkan izin dari Pemda setempat, kepala sekolah, dan yang terpenting dari orang tua siswa, bahwa orang tua siswa mempunyai hak prerogatifnya. Jika orang tua atau wali tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa. Selain itu juga, kegiatan harus dengan protokol kesehatan yang ketat dengan menutup kegiatan kantin, ekstrakurikuler, memakai masker, serta kondisi sanitasi wajib di wilayah tersebut. Dan prosesi mengajar akan dilakukan dengan jumlah peserta didik dalam satu kelas harus diisi dengan 30-50% agar bisa menerapkan jaga jarak fisik. Selain itu, jumlah dan jam belajar harus dikurangi dengan sistem pergantian rombongan belajar atau shift. Dengan beberapa solusi tersebut dirasa sudah menjawab beberapa keresahan yang dirasakan oleh masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan jika menjalankan kebijakan ini. Demikian ulasan dari saya. Jika ada kesalahan tutur kata ataupun pemahaman saya minta maaf untuk sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.